Oke, Teh, kita lanjut sekarang nih. Sebelum kita podcast, saya udah share semacam Google Form nih buat teman-teman yang anak DHB gitu yang sekarang kan lagi musimnya skincarean di mana-mana. Wow, saya bilang kita kedatangan seorang tokoh nih. Berkah juga buat DHB. Iya, Teh Medina bisa kuliah di DHB dan luar biasa, seneng banget. Ada beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan ini bisa pertanyaan netizen dong kita. Jadi sebelum kita podcast saya share ini ya, apa yang mau tanya ini gitu ya. Pertanyaan pertama nih, Kak, gimana sih caranya agar kita konsisten terhadap sesuatu bidang yang kita tekuni? Kan ada biasanya orang yang gampang berpaling juga karena entah itu alasannya bosan atau lainnya. Dari Virgi. Oke, konsisten. Sebenarnya kalau konsisten tadi yang aku bilang ya, kita ketika udah menemukan passion kita di dunia apapun itu, ya kita tekunin, kita jalanin. Kalau misalnya kita nggak menekunin, nggak ngejalanin, ya kapan kita meraih cita-cita kita sampai ke depan gitu kan. Jadi kan sebenarnya kalau konsisten itu harus banget, karena kalau misalkan kitanya nggak fokus, kayak aku nih, aku sebenarnya jujur aku nyesel buka travel umroh dan buka butik dan buka bisnis usaha makanan. Aku pengennya fokus di dunia kecantikan. Tapi sekarang udah kecebur juga. Udah kecebur, udah kepala nggak mungkin dilepas. Udah kecebur, udah ada karyawannya, udah ada omsetnya. Tapi sebenarnya kalau misalnya aku fokus, aku bisa lebih kenceng larinya. Jadi sebetulnya harus fokus. Harus sebenarnya. Nyesel sih bukan nggak boleh ya dibilang justru nyesel. Mungkin menghambat percepatan. Iya, menghambat akselerasi aku di bidang kecantikan. Jadi kalau misalkan emang kemarin aku fokus aja di bidang kecantikan, mungkin aku bakal sekarang udah 20 cabang mungkin. Ya mungkin 30, 20, 50 ya. Targetnya kita sebetulnya berapa cabang sih Amri Klinik ini? Punya target berapa? 50 cabang, 100 cabang mungkin kayak Natasha tapi sama Erhan. pengen seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke lah. Sekarang di Hong Kong udah ada. Udah ada di Hong Kong beauty house-nya. Wow. Nah, terus pertanyaan berikutnya nih, kalau ini kayaknya tadi kita udah ini, tapi kita tanyakan lagi lah. Apa sih yang membuat tertarik dengan masuk kuliah di DHB? Ya tadi di sini kan banyak kegiatan sosialnya, terus ada ISQ, terus juga keagamaannya bagus, sholat berjamaah, umroh bareng, apa segala macam kayak gitu. Kalau sekarang berarti bisnis yang itu hanya travel umroh aja? Ya travel umroh, dirumahkan aja sih dengan. Kalau butik tetap jalan? Butik tetap jalan. Kalau butik berarti ada desainernya ya? Ada. Jadi khusus kita punya desainer? Punya desainer. Dan kita gaji? Kita gaji, dan aku udah kemarin terakhir aku fashion show di Amsterdam. Wow. Ini gila banget tau. Terus Kak Medina pernah terpuruk atau bangkrut dalam usaha? Tadi udah ya? Udah pernah. 2017. Jadi Teh Medina ini pernah ditipu sama manajernya sampai 20M. Wow. Dan hari ini sampai masih membekas. Masih membekas di hati. Jadi bukan masalah uangnya, tapi kita udah mungkin. Iya, merasa dikecewakan, merasa itu hancur. Memang udah lama banget nggak kenal sama manajer itu? Dia kerja sama aku dari 2016. 2015. Jadi 2 tahunan lah gitu. 2 tahun. Dan memang sebetulnya dia profesional atau memang? Jadi gini, aku buka travel umroh, cerita sedikit ya. Aku lagi umroh nih, lagi umroh sama salah satu travel. Terus udah kayak gitu, aku dimutawifin sama salah satu orang ini. Terus dia bilang kayak gini, Bu, bikin travel umroh bagus, gede loh ini penghasilannya apa segala macam. Aku yang orang awam, maksudnya yang nggak tahu dunia itu, ngeiyahin aja gitu. Yaudah yuk, nanti nyampe Indonesia kita omongin. Ya udah, baru kenal pas saat umroh aja. Dulu itu jadi mutawifnya. Jadi mutawif aku. Gitu. Jadi akhirnya buka. Dan dengan polosnya yuk. Dengan polosnya yuk, nyampe Indonesia kita ngobrol gitu. Dan uang yang harusnya aku bikin cabang, aku bikin dimasukin, diinvestasiin, bukan buat bikin cabang, malah bukan buat bikin travel umroh ini. Satu cabang MD Clinic. Saya lihat kemarin tuh di Buah Batu lah. Itu tahun yang lalu kalau nggak salah ya, bukanya. Itu berapa sih modal? Enggak, itu Buah Batu udah lama, itu udah 3 tahun. Investasinya berapa tuh?
Bisa jantungan itu dari mulai dokternya segala macam atau alatnya aja? Alat-alatnya udah sama renovasi, udah sama tempat sewa 5 tahun. Kan sewa minimal 5 tahun untuk perizinan dinas kesehatan kan. Jadi udah 5 tahun sewa, renovasi, alat sama rekrutmen semua. Posisi sekarang menguntungkan banget saat ini. Klinik. Klinik kecantikan. Menguntungkan Masih menguntungkan. Karena memang pasarnya tetap ada. Pasarnya tetap ada, aku Nggak nggak mati. Pandemi tuh nggak mempengaruhi. Jadi pandemi itu nggak mati. Nggak. Tetap Sekarang ada konsul online bayar. kayak sekarang kok ini ya aplikasi-aplikasi gitu ya. Iya. Jadi kayak mereka konsul online sama dokter, bertatapan muka, terus udah kayak gitu dilihat kondisi wajahnya, dicek, nanti mereka order produknya dikirim. Jadi sebetulnya salah satu bisnis di pandemi ini yang menjanjikan juga salah satunya ini. Klinik kecantikan. Dan itu omset nggak turun? Turun sedikit sebenarnya, Ada. karena kan PSBB. Oh iya. Gara-gara benar. PSBB. Tapi sekarang normal udah lagi. masih normal. Wow. Dan sekarang punya produk sendiri. Punya produk Kita sendiri. join sama. Cita-cita aku pengen punya pabrik sendiri, kan sekarang masih maklun nih. Oh. Masih maklun. Jadi cita-cita aku pengen punya Itu pabrik. quality controlnya gimana kalau maklun gitu kita memang harus cek kan? Kalau misalkan maklun itu, kalau misalkan pabriknya udah terpercaya, kita quality controlnya paling R&D kita datang setiap berapa minggu sekali untuk kesana, ngecek produksi. Gimana nih pertanyaan pribadi? Gimana kita menentukan orang kepercayaan pribadi kita? Sebenarnya orang Pasti kan punya asisten nih. kita nggak boleh percaya sama orang, nggak boleh percaya 100% sama orang. Mau entah itu siapapun. Tetap kita harus punya kecuali ini. keluarga kita, sama suami kita, sama anak kita sendiri. Karena tetap mau sepercaya apapun, ada yang udah kerja 7 tahun di aku loh, ada yang 7 tahun dari awal aku buka, tetap ada yang mengkhianati. Jadi kita nggak boleh percaya 100% sama orang. Jadi nggak, kata kunci, jangan pernah terlalu percaya sama orang ya. Iya. Kita tetap harus punya Jangan saringan. 100% 100%, nah 100% itu kan. Oke, selanjutnya nih. Apa pencapaian tertinggi Kak Medina saat semua yang kakak mau udah tercapai? Apa? Pencapaian tertinggi sekarang sampai akhirnya ada nggak? Udah. Oke deh, gue udah dapet gitu kan. Misalnya tadi klinik 12, ternyata kurang, ada nggak pencapaian di luar itu? Aku masuk ini sih, alhamdulillah aku masuk 50 wanita berpengaruh di Indonesia. Wow. Nomor 43. Luar biasa. Wanita Indonesia itu 60% dari total jumlah penduduk Indonesia. Dan ini 50 paling keren banget. Oke, gimana sih Kakak Mayan menjadi seorang pengusaha dan influencer yang sukses di usia muda? Apa tuh tadi? Tadi udah sebetulnya ya. Gimana? Gimana sih Kak Median bisa menjadi pengusaha, kemudian influencer juga di usia muda? Apa sih ininya gitu, trik tipsnya mungkin ya? Tipsnya ya. Hah? Pintar membagi waktu antara keluarga sama pekerjaan. Aku tuh kalau suami aku tuh saklek banget kalau misalkan lagi kita weekend aku ada kerjaan, weekday aku harus libur kayak gitu. Oh, jadi memang dalam seminggu itu harus ada waktu libur untuk keluarga kayak gitu. Sehari 2 hari? Sehari 2 hari. Kadang kalau misalkan diizininnya 2 hari, kalau misalkan diizinin sehari aku nurut aja. Oh, jadi meskipun sekarang cabangnya banyak, usahanya banyak, keluarga tetap prioritas. Keluarga tetap prioritas. Dan kehangatan tetap ada gitu. Maksudnya tidak kan ada orang yang suaminya pergi kerja, istrinya datang gitu. Tapi tetap ada quality time. Ada quality time kita malam kalau suka sharing kayak misalkan kan nggak, sebenarnya katanya nggak boleh ngomongin kerjaan kalau misalnya udah di rumah, tapi aku tuh nggak bisa, aku sama suami aku tuh sampai rumah tuh masih mikirin kerjaan kayak dan ke bawah mimpi juga. Iya, kayak tadi tuh harusnya gini tadi tuh harusnya produk tuh gini ini kenapa stok kosong ini, GM masih ditelepon malam-malam, HRD masih ditelepon malam-malam. Kalau zaman dulu kan kayak tadi balik lagi ke pertanyaan yang tadi, gimana kan orang kepercayaan kita dapat. Zaman dulu kan aku masih belum punya HRD. HRD aku kan sekarang udah 3 orang kan. Kalau zaman dulu kan belum ada HRD, kita ngerekrut orang, kamu temen, ayo kerja, kamu saudara, ayo kerja, kayak gitu kan. Dan itu nggak boleh. Dan itu nggak boleh banget dalam jadi satu tidak bisnis. profesional. Nggak profesional. Sekarang aku nolak kalau ada keluarga ibu-ibu nitipin, kalau misalnya aku nggak cocok, aku nolak, aku nggak mau. Gitu. Dan kita mungkin cara nolaknya ke HRD aja, HRD-nya Iya, ini gitu. HRD-nya nanti yang nolaknya. Jadi ada papannya gitu kan, nggak langsung ke aku kayak gitu. Jadi emang benar-benar harus dites dulu psikotesnya apa segala macam, itu penting Hobi banget. apa sih hobi Teh Median ini hobinya? Hobi aku bikin produk
Sekarang produk MD Clinic udah ada sekitar 50 produk. Semuanya Aku produk tuh senang, kecantikan. iya, aku tuh senang banget. Jadi bikin hobinya produk. memang hobinya Hobinya bikin produk. Oke, sekarang kapan sebaiknya seseorang memulai bisnis? Kemudian apa bisnis saya yang cocok untuk pemula? Pemula kalau Reseller tadi ya? Atau enggak? ya benar. Kalau pemula biasanya kan kita kalau misalkan bisa reseller, bisa franchise, ya kan? Bisa reseller, franchise, bisa joint venture. Kalau misalkan gini, ada orang punya modal, tapi ada orang yang punya kemampuan gak punya modal. Ada orang punya modal nggak punya kemampuan. Itu tuh bisa berkolaborasi. Paham Jadi nggak? bisa ini ya. Punya kemampuan tidak punya modal nggak punya kemampuan, gabung aja. Iya. Join. Jadi namanya sekarang kita punya uang nih, kita bingung mau dijadiin apa. Makanya sekarang juga aku lagi sekarang sih baru project pertama ya. Aku lagi bikin franchise buat MD Clinic. Tapi namanya bukan klinik, tapi namanya beauty house, kayak salon gitu loh. Kayak salon tapi dia ada perawatan kulitnya kayak gitu. Jadi kita misalkan mau memodalkan uangnya buat itu. Jadi kita nggak usah mikir lagi dari awal untuk branding apa segala macam. Kayak Pak siapa? Dosen aku, dia kan Sabana, ayam Sabana itu loh. Pak siapa sih? Dosen Kesmas. Dosen DHB. Wirausaha. Iya, aku sih Ridwan ya. Solihin. Aku kan iya, aku Jadi kan suka sharing? aku sharing sama Pak Ridwan Solihin kan. Sekarang join. Bukan, belum. Pak Ridwan mau join katanya mau buka klinik di daerah dia tuh apa, Jatinangor. Nah, Pak Ridwan juga dia kan punya ayam Sabana. Itu kan ayam Sabana juga franchise. Jadi aku lagi belajar franchise nih sama dia. Oh, jadi mungkin MD itu di franchise kan mungkin ke depan atau enggak beda lagi? Iya, aku pengen bikin franchise. Lagi Oke. belajar. Jadi Kan takut kan kalau mengukuhkan nama. iya, mengukuhkan nama dan memperbanyak jaringan. Kepikir nggak dibuat apa semacam apa disatuin namanya itu apa ya? Kolaborasi. Semua bisnis Teh Medina disatuin dalam satu ini udah. Udah holding. Sekarang holding udah? Holding udah. Namanya apa? Medina Global Care. Oh, itu Medina. Kantornya di Dago, di depan Warung Inul, di seberang Marbella itu. Karyawannya berapa di sana? Karyawan di sana 70 orang. Di pusatnya Di pusat 70 orang. Dan itu memang 70 itu fokus ke sini. Fokusnya ngontrol klinik, terus udah gitu ngontrol travel, ngontrol butik, ngontrol kerjaan-kerjaan aku. Kata kunci biar bisnis stabil apa sih sebetulnya? Kata kunci biar bisnis stabil. Dan terus aksesnya terus itu kencang. Apa ya? Ya tadi bersahabat dengan resiko, karena resiko tuh pasti ada pasti ada. Setiap kita berjalan tuh pasti ada resikonya terus. Oke. Kalau misalkan kita jadi orang penakut, cemen, nggak bakal jadi pengusaha. Memulai bisnis kapan katanya tadi? Memulai bisnis tahun 2013. Sebaiknya kita kapan sih memulai bisnis? Sesegera mungkin. Ketika ada keinginan. Ketika kita ada peluang. Nih, misal kita tadi punya kemampuan nih, kita cari nih orang pemodal yang punya, yang kita ajak join. Iya itu salah satunya kita kenapa kita harus memperbanyak teman, memperbanyak saudara gitu kan? Karena kita juga someday kita bakal ngebutuhin itu gitu. Terus ada lagi nih dari Adinda. Kenapa sih kuliah padahal udah sukses? Tadi ya? Karena mamahnya S2 terus juga masih tetap karena buat masa depan aku juga sih. Sekarang aku belum tahu kan bisnis aku bakal stabil terus atau enggak. Tapi kan tabungan cukup. Sebetulnya Tabungannya tadi habis dipakai buat travel. gila banget. 20M ketipunya. Pernah nggak pinjam ke bank gitu? Pinjem ke bank kepepet banget pas waktu kejadian travel. Jadi sekarang kalau memang kita buka cabang itu murni modal sendiri. Murni modal. Jadi jangan pinjam justru. Enggak. Jadi ada kan banyak bisnis yang bangkrut ketika dia buka cabang itu dipinjemin sama bank. Sebaiknya jangan. Kalau aku sih orangnya yang enggak mau. Karena enggak safety. Karena enggak safety banget. Karena takut di tengah jalannya sih. Justru rata-rata kita sekarang misalnya omsetnya lebih baik joint venture, lebih baik juga franchise kayak gitu-gitu daripada kita harus pinjam ke bank. Jadi, menurut aku lebih baik ini bukan termasuk yang memang seneng ini gitu ya. Aku enggak Cari pinjaman kemana enggak. Mendingan join aja gitu ya. Mending jadi join jelas. Kalau join jelas bagi hasil rezeki bersama ya. Dan kan? enggak membebani setiap bulannya harus mencicil ya kan. Jadi nggak pernah punya cicilan? Enggak.
Cicilan ada jujur, tapi bukan nyicil yang barang beli buat Konsumtif kayak misalnya kita iya beli bukan apa kita iya enggak. enggak. Jadi memang kalau kita mau beli atau buka cabang ya uang sendiri. Iya, uang sendiri. Oke, sekarang gini nih. Bagaimana caranya untuk tetap semangat dalam berkarir tadi ya? Semangat dalam berkarir ya tadi. Kan hari ini tetap kelihatan selalu antusias. Padahal aku postingan di IG-nya selalu eye catching itu kan apa tuh yang tiap hari selalu moodnya bagus sih. sebenarnya mood bagus itu dibilang ya dilihat orang kan kita harus happy terus ya di sosial media. Nggak mungkin dong kesedihan kayak travel ada kejadian itu misalkan atau nggak di kantor lagi pusing banget harus di share di Instagram ya kan, pasti ada aja. Kalau misalkan mood lagi nggak bagus mah pasti ada aja. Pertanyaan berikutnya nih dari Nadia Nuraini. Kak, kasih tip dong supaya jadi wanita karir dan tips supaya kita tetap bisa istiqomah dalam mengejar karir. Wanita Tetap karir kan banyak ya, jadi kita tetap apa ya? Struggle. Struggle. Kalau misalkan tipsnya sih sebenarnya kalau untuk jadi wanita karir yang struggle ya tadi pintar membagi waktu sama keluarga. Terus juga kita harus bisa memilah mana yang harus dikerjakan sama mana yang harus tidak dikerjakan untuk wanita ya. Ya tadi harus banyak sharing sama suami gitu kan. Dan memang justru keluarga itu kata kunci juga ya. Keluarga, karena apa-apa mau balik lagi ke keluarga. Ya, karena juga Teh Minat sempat down juga. Sempet hancur banget pas itu tuh ngerasa aku di titik yang pernah kepikiran bunuh diri nggak? Nggak. Aku punya penyakit bipolar kan. Aku punya penyakit bipolar sama BPD. Aku sekarang terapi. Masih terapi di dokter Itu bisa Lucky. gitu kenapa sih? Katanya sih turunan ya, katanya keturunan tapi aku ngelihat yang bipolar itu ibu sih. Kayaknya Terus terlalu stres dan terlalu capek. iya, mungkin Dan nular ke Teh Minat sekarang. dan ke aku. Mama masih aktif banget sekarang. Mama masih aktif. Kalau orang bipolar kan manik tuh yang bener-bener kayak kalau kerja, kalau misalkan lagi down banget. Nggak bisa ini. Apa? Maksudnya nggak bisa diajak apa kalau udah nggak mau. Kalau udah nggak mau. Kalau misalkan orangnya aneh gitu. Jadi bukan aneh ya. Jadi kayak kalau lagi semangatnya tinggi. Banget. Kalau misalkan lagi down. Jadi kalau aku kan bipolar tipe 2 kata dokter. Aku udah ngecek ke 3 rumah sakit. Aku ngisi berapa ratus pertanyaan, 500 pertanyaan yang diulang-ulang itu. Aku tuh kena bipolar tipe 2 yang bener-bener emang lebih banyak maniknya daripada depresinya. Jadi gimana? Ya itu tadi. Kalau misalnya sampai lagi semangat banget. Lagi semangat banget, lagi depresi banget. Jadi nggak boleh kena masalah aja. Kalau kena masalah tuh depresinya bakal. Dan alhamdulillah sekarang suami justru bisa itu apa ya? Jadi pendamping yang ini ya. Iya, makanya tadi kenapa kalau misalkan kita mau istiqomah dalam bisnis, kita harus emang benar-benar fokus. Harus benar-benar fokus. Aku sih orangnya fokus walaupun aku punya BPD sama bipolar, tapi aku orangnya fokus. Kalau misalnya ada apa-apa, ada masalah ini diselesaikan dulu, harus selesai. Jadi nggak kadi-kadi gitu pikirannya. Jadi masalah itu jangan berlarut-larut. Iya benar. Jadi diberesin kayak masalah travel kan. Aku bukannya kabur dari masalah, enggak kan aku juga ditipu kayak kayak gitu dong. Ya nggak. Berarti sempat ini juga jamaah datang ngedatengin ngegedor kamar aku. Ini kita kapan berangkat apa digituin. Ada yang dokter, udah pada berangkat. Udah semua, cuman beda 3 hari aja. Dengan yang seharusnya. Aku waktu itu harus memutuskan antara memberangkatkan mereka dengan salah satu maskapai yang kurang bagus. Ya, dan nanti disensor aja. Memberangkat sama atau itu sewa satu pesawat ya, satu pesawat, atau aku harus memberangkatkan mereka pakai bisnis kelas. Jadi kan kerugian aku tuh 12M. Jadinya 20M berlipat 2 gara-gara aku memberangkatkan mereka pakai bisnis kelas. Wow. Gitu. Jadi jadi karena memang kita ingin menjaga nama baik. Aku menjaga nama baik banget. Karena itu pasti berimplikasi pada bisnis yang lainnya ya. Oke. Mengapa tadi kuliah di DHB udah tadi mendapat ide dari mana?
ide dari mana dan motivasi perjuangan dari awal sampai sekarang dari siapa sih? Ide. Aku punya mentor bisnis aku namanya Pak Ishak. Dia yang punya salon Anata. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih. Jadi mentornya dari awal Dari beliau? awal beliau. Pak Ishak itu? Pak Ishak. Hey, kamu bisa ini gini gitu. Jadi kalaupun ada masalah mereka yang cerita. Sering cerita, sering curhat. Pak Ishak, aku ini gini di kantor gini. Ya lu tuh harus pintar tuh ngatur duit gini. Dia kan Chinese ya. Gini caranya gini hitung duit ini gaji ini. Dan itu dikasih tahu dong. Dikasih tahu sama Itu dia rumusnya, rumusnya semua. Wow. Itu kenal dari mana? Kenalnya gara-gara aku jadi reseller produk dia. Jadi bukan jadi pelanggannya Anata, bukan? Bukan. Reseller Produk dia. Seorang Medina yang bukan siapa-siapa dulu dikenalin sama Pak Ishak yang maksudnya dia udah hebat banget, udah punya salon banyak banget di Bandung yang udah siapa yang gak kenal dia Pak maksudnya. Ishak, Terus udah kayak gitu tiba-tiba aku jadi reseller dia datang belanja cuma 5 juta terus dia mau ketemu aku dan mengajarkan aku tentang bisnis. Keren banget. Bagaimana kondisi wah udah tadi ya. Jadi bisnis yang paling menguntungkan sekarang itu skincare. Klinik ya. Klinik, jadi cantikan. omsetnya sama sekali nggak berpengaruh. Terakhir kayaknya nih, sekarang pegawai Teh-Medina berapa? Ada Total. 350 orang. 12 cabang itu. Iya. 350. Sebulan ngegaji mereka total berapa? Aduh. Total. Aku ngitung dulu ya. Sampai Mungkin kalau kasar. aja ya, kalau pusat Wah, ini dihitung dulu. Sakit kulo bayi. Mengerikan. sekitar 3 M ya. Sebulan. Gaji 13. Ada. THR. Ada. Gila. Jadi mereka gajian 15 kali minimal sebulan. Setahun. Setahun 15 kali. Dan ada mungkin ada apa semacam kayak hadiah kalau misalnya. Oh, ada. Kemana? Umroh. Pakai travel ini. Pakai travel. Oh, pinter. Pakai travel sendiri. Jadi kalau 12 plus 1 satunya buat karyawan gitu. Oh, 12 plus 1 satunya buat karyawan. Oh, oke. Kalau 20 plus 1 satunya buat karyawan. Kalau misalkan 15 plus 1 satunya buat karyawan gitu aja. Kalau misalkan ada plus 1 ya plus satunya buat karyawan. Oh, jadi kita secara ini juga tidak terlalu inilah gitu. Iya, nggak terlalu rugi-rugi banget gitu. Terakhir, gimana caranya nih dari Meli Zamilah? Bagaimana caranya kakak bisa mengelola bisnis sambil kuliah? Sebenarnya nggak bisa, tapi harus bisa. Harus bisa. Artinya kebayang 12 cabang, MD Klinik, kemudian ada butik, berapa butik? Butik satu, Butik satu. travel satu, tapi butik kan ada online-nya juga. Kita tetap kontrol. Jadi meskipun sekarang kita punya HRD 3, punya manajer yang ada juga, tetap kita kontrol. Iya, tetap dikontrol. Cek satu-satu. Kan ada grup. Sekarang kan udah canggih dong. Ada grup. Kita tinggal ngeliat di grup. Misalkan aku punya nih, contohnya ada grup dokter MD Klinik. Bu, ini produk kosong, bla 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 bla. Bukan ke aku ya, misalkan ke Bu Suci. Oh, aku udah bisa baca. Oh, produk kosong. Terus aku kalau ngeliat omset ada di aplikasi. Oh, ngeliat omset berapa sekarang klinik ini kayak gitu. Jadi nggak aku keliling-keliling setiap hari. Oh, karena sudah ini ya. Udah semua kan. Tips buat teman-teman sobat-sobat DHP yang memulai bisnis apa sih harus dari mana? Nah, ada tips nggak dari Teh-Medina lah buat teman-teman sobat DHP untuk memulai bisnis? Ya, pokoknya kalau tipsnya dari aku tadi, kalau misalnya kita punya modal tapi nggak punya nggak punya kemampuan, kita jangan maksain bikin brand atau bikin bisnis sendiri, karena itu bakal amsyong banget lah, ibaratnya nggak ya. Kenapa aku zong banget? Karena kenapa aku dari awal nggak bikin brand sendiri aja? Kenapa aku join venture dulu sama orang, ya kan? Awalnya join venture. Karena kan belajar dulu. Kita harus mempelajari. Jadi gini loh, apa yang kita bisnis yang kita jalani itu kita harus pelajari dulu. Sekarang gini, aku kenapa Medina ketipu waktu
2017 itu karena Medina belum menguasai di dunia umroh. Iya kan, bener Jadi nggak sih? ketipunya bukan DMD kliniknya, Bukan. tapi di umroh. Tapi di umrohnya. Kenapa ditipunya di umrohnya? Karena ya aku belum menguasai bidang itu gitu loh. Jadi kalau punya modal jangan usaha sendiri. Kalau Iya. nggak punya kemampuan Iya, gitu ya, kalau nggak mending join aja. Dengan yang orang jago sama ya. orang yang udah jago, yang misalkan franchise atau yang tadi jadi reseller atau jadi ya pokoknya kalau misalkan kitanya punya modal tapi nggak ada kemampuannya, mending kayak gitu aja. Lebih cari aman lah. Wow. Terus kalau misalkan kita nggak punya modal, kita punya kemampuan, kita bisa datang ke Cari orang yang pemodal. cari pemodal, cari investor. Dan itu relationship juga harus kuat. Ya, cari investor tuh bukan hal yang mudah memang. Tapi kita ya harus berusaha, Kalau gigih mah pasti dapat. pasti dapat. Ya, Makasih, ya salah satunya ini kita kan kayak aku ini kuliah dapat teman-teman banyak. Nanti siapa tahu aku bisa join sama teman-teman yang punya kemampuan di sini gitu kan. Yang punya kemampuan yang Manajerialnya, pemasarannya mungkin atau tempat mungkin, iya. tempat-tempat yang baru. Punya tempat yang bagus misalkan buat ambil klinik di mana, Cirebon, Cianjur, Karena belum ada. belum ada. Ciamis belum ada. Belum ada. Belum ada. Garut, Tasik Belum ada. belum ada. Masih kota-kota besar. Makasih banget Teh Medina udah Sama-sama. hadir di tengah kesibukannya keliling. Jadi kita janjian sama Teh Medina itu, aduh, sebetulnya dari saya lewat ke Prodi, jadi minta Teh Medina untuk datang. Kalau saya pribadi mungkin ya siapa lu gitu. Makasih banget Teh Medina. Closing statement dong buat sobat-sobat DHB, buat apa ya? Ngajak kuliah di DHB mungkin ya. Oke. Terutama Kesmas biar Kesmasnya banyak. Oke, pokoknya buat teman-teman yang mau Masih bingung kuliah. ya, yang masih bingung kuliah di mana, pokoknya kalian kuliah bisa di DHB karena di sini bener-bener kita diajarin banget banyak tentang keagamaan, kegiatan sosial, Wirausaha. terus juga wirausaha, terus juga di sini juga Nanti ketemu kita ya ketemu saya di kampus. Mungkin lagi bimbingan nanti bolak-balik ke prodi. Ketemu di Kesmas. prodi di Kesmas. Kesehatan masyarakat. Makasih Teh Medina. Sama-sama. Dadah.